Perjalanan tidak sebentar dan banyak sekali situasi yang Banyak unpredictable. Kecelakaan yang saya hadapi itu dari menabrak karang, dari kelebihan beban. Jadi begitu kapal dari Tunisia berlayar, dia udah miring ke kiri, udah oleng. Ini kelebihan beban. Sampai begitu ombak, kapalnya kecil, kayu, begitu ombak, bahan bakarnya lepas dari tali di atas kapal dan jatuh tanpa bisa diselamatkan. Mbak Wanda ini kan perempuan ya, aku nggak tahu, ya bukan mendiskreditkan perempuan, tapi artinya benar, dalam kalau perjalanan seperti ini biasanya ada kebutuhan-kebutuhan perempuan yang lebih ketimbang laki-laki gitu. Dan kalau ada lagi, saya akan terus Tanpa mikir panjang ya. tanpa mikir panjang. Tanggapan Mbak Wanda terhadap bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi mungkin secara umum apa yang terjadi di Gaza. Aku sih nggak ngerasa ada dukungan pemerintah ya. Saya nggak melihat ada upaya menghentikan genosida secara nyata dan mengecam Israel dengan sangat keras dan memberikan sanksi. We are sailing because our governments fail. Jadi what you expect? Kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama cerita tentang perjalanan dari Global Summit Flotilla kemarin bersama dengan aktivis kemanusiaan, ada Mbak Wanda Hamidah. Aku udah janjian, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Wanda, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya, setelah perjalanan panjang kemarin? Alhamdulillah sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun. Allah jaga aku dengan baik. Oke, baik. Senang banget bisa ketemu sekarang, tapi aku pengen banget dapat cerita langsung dari Mbak Wanda soal perjalanan kemarin, boleh ya? Aku juga senang Jihan datang dan aku nggak sabar untuk bagi cerita aku di Global Summit Flotilla. Oke, let's go. Silakan masuk. Assalamualaikum. Selamat datang di rumahku. Senang sekali Mbak. Oke. Silakan duduk. Ya, akhirnya bisa berkunjung ke rumahnya Mbak Wanda Hamidah nih yang kemarin tanggal 4 Oktober 2025 baru saja tiba di Indonesia setelah melewati perjalanan perjuangan kemanusiaan yang luar biasa tentu saja. Thank you Mbak sudah mau berbagi cerita dengan Tempo tentu saja. Nah, tapi pasti kita pengen tahu detailnya gimana. Tapi hari ini sehat kan Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Masih sedikit lelah tapi nggak apa-apa, demi tidak lelah berjuang ya Mbak? Palestina kita nggak boleh capek, dan alhamdulillah kemarin selama pelajaran kurang lebih 35 hari Allah jaga juga nggak sakit gitu, sementara yang lain banyak yang sakit. Oh, syukurlah kalau begitu. Kita kemarin itu kan kita datang dari musim panas banget, kita pulang udah mulai musim dingin, jadi kita 35 hari di sana merasakan cuaca yang dari panas banget, yang cuci baju sendiri di kapal, pakaian bisa kering dalam 1-2 jam, sampai ke cuaca yang dingin sekali. Ngalamin transisi musim juga. Transisi cuaca. Alhamdulillah kalau sehat sampai pulang tiba di Indonesia, luar biasa. Oke, nah sebelum nanti sampai di titik cerita yang ada yang nyuci, ada yang tidur ngepet dan segala macam, kita pengen tahu dulu gimana akhirnya kemudian seorang Wanda Hamidah ini bisa turut berpartisipasi dalam Global Summit Flotilla ini. Aksesnya dari mana, networknya itu komunikasinya seperti apa Mbak? Jadi ini juga banyak yang tanya juga, ada ratusan DM ke saya yang gimana caranya mau pergi ke Gaza, gimana caranya mau pergi ke Gaza, dan kalau saya bisa jawab mulai dari small step ya, dari satu langkah kecil melakukan aksi untuk Gaza, nanti kamu akan ketemu langkah-langkah yang lebih besar untuk membela dan memperjuangkan dan menuju Gaza gitu. Saya juga awalnya dari situ. Saya sering melakukan aksi-aksi, kalau teman-teman lihat mungkin di Instastory saya, di Instagram saya gitu, karena saya cuma punya media sosial Instagram. Saya selalu datang ke aksi-aksi, dari aksi-aksi kecil, dari aksi-aksi diskusi, dari aksi-aksi pendidikan, dari aksi-aksi di sekolah-sekolah atau di universitas-universitas. Saya aksi di Patung Kuda, di Monas, saya melakukan aksi long march, bahkan saya ke beberapa kota di Indonesia untuk bicara mengenai Palestina, pentingnya kita menghentikan genosida dan membela kemerdekaan Palestina gitu, sampai kemudian membawa saya, dan saya selalu mencari aksi yang pengen saya kalau udah berjuang all out, nggak mau setengah-setengah, dan selalu mencari jalan ke Gaza. Kalau sebelumnya Jihan tahu saya
3 bulan lalu kan ke Global March to Gaza di Kairo di Mesir, dan di situ saya perlihatkan, saya bersama Zaskia dan teman-teman 10 orang, itu pun sebetulnya bukan diajak, tapi saya mencari, saya gelisah bersama teman-teman aktivis Palestina seperti Mbak Tere, sahabat saya. Aku tuh ngeresah, ini ada aksi internasional, kemana Indonesia, kenapa kita nggak terlibat? Aku selalu mempertanyakan kenapa Indonesia nggak terlibat sebagai negara muslim terbesar di dunia, 280 juta orang, tapi kita nggak pernah terlibat dalam aksi-aksi internasional membela Palestina, dan aksi-aksi itu justru diikuti oleh negara-negara non-muslim. Kenapa sampai kita yang muslim tidak ada sebagai negara terbesar di dunia? Itu keresahan aku. Ya sebetulnya keresahannya juga melihat pembunuhan dan pembantaian depan muka kita secara live streaming sehari-hari. Itu juga resah. Kalau kita nggak resah, ya something wrong with yourself. Gitu. Jadi aku selalu mencari. Terus kemarin ketemu Global March to Gaza, aku pergi ke Mesir, dan itu cukup bikin trauma karena ngerasain sendiri pemerintahan fasis LCC begitu brutalnya mencegah dan menyerang para aktivis humanitarian yang mencoba melakukan long march dari Rafah menuju ke Rafah gitu, dari Kairo. Itu pengalaman terburuk saya, walaupun tidak sampai ditangkap dan dideportasi, tapi saya yakin kalau kita melawan, kita akan ditangkap dan dideportasi juga, karena pada saat itu rombongan 10 orang, ada satu Hamidah yang lagi hamil 8 bulan, jadi saya secara pribadi nggak berani untuk mengambil langkah yang terlalu berlebihan, yang membahayakan keselamatan teman-teman yang lain gitu. Tapi itu pengalaman yang buruk. Intelijensi mereka kasar dan sadis sekali. Kemudian kita malam sampai paginya hotel kita udah dikepung oleh polisi dan intel mereka, dan kita diikuti hampir 48 jam, sehingga kita ke toilet dan kita ke musola pun kita diikuti oleh intel-intel mereka, dan mereka mengatakan bahwa kalian tidak bisa keluar Kairo. Sementara checkpoint pertama itu Ismailia adanya kayak Jakarta Bogor gitu, adanya di Bogor gitu, yang kurang lebih 1,5 jam dari Kairo. Jadi kami memutuskan untuk pulang gitu. Dan kemudian Global Sumut Flotilla, aku kembali lagi resah, ada aksi internasional, Indonesia mana Indonesia gitu, dan aku mencari dan teman-teman, dan ketemu sama organisasi NGO yang ternyata mereka berangkat, ketemu, kenalan, dan saya selalu, boleh nggak saya ikut bergabung dengan kalian gitu. Dan ternyata ada 23 NGO di dalam IGPC yang berangkat ke Global Sumut Flotilla, dan saya mengajukan diri. Mengajukan diri ya, Mbak, bukan ditaruh timan, tapi dengan penuh kesadaran. Iya, dengan penuh kesadaran 100%. Mengajukan diri bahwa saya ingin terlibat aksi untuk Palestina itu ya. Dan kalau ada lagi, saya akan terus tanpa mikir panjang ya, Mbak? Tanpa mikir panjang gitu, karena ya sebetulnya it's not civilian job ya, bukan tugas rakyat rakyat sipil untuk menghadapi tentara yang brutal dengan persenjataan yang paling canggih. Tapi kita lihat sampai ini 2 tahun genosida, negara satu dunia tidak bisa melucuti senjata Israel, dan mereka merasa above the law, kayak Thanos gitu ya. Mereka ngerasa di atas Tuhan gitu, bahwa mereka bisa tidak terkalahkan, bisa mendehumanisasi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, kemudian mereka bisa, dan dengan lantangnya para politisi Zionis, I'm not saying Jews ya, politisi Zionis, kalau buat saya Zionis itu nggak punya agama. Jews punya agama, Kristen ada agama, but Zionis, mereka they don't have religion, dan mereka merasa di atas Tuhan dengan mengkerdilkan ciptaan Tuhan. Mereka udah mengatakan bahwa Palestina itu, rakyat Palestina, penduduk Palestina itu adalah binatang di tubuh manusia, layak dibunuh, layak dikerangkeng,
layak dipenjara, layak dibinasakan, dan harus di bumi hanguskan. Ini udah, I think this is worse than Holocaust. Ini udah jauh lebih buruk dan lebih hancur daripada Hitler, kekejaman mereka gitu. Dan mereka mengencingi United Nation, PBB. Ya, ada suatu organisasi Zionis yang bisa mengencingi organisasi dunia. Dan negara-negara yang punya tentara, punya persenjataan hanya bisa bengong dan terpaku dan nggak bisa melucuti persenjataan satu mereka. Coba bayangkan kalau itu terjadi di negara-negara lain, pasti habis, seperti Irak, Iran, Libya. Kalau itu dilakukan oleh negara-negara lain, pasti dalam 24 jam negara tersebut akan disikat habis ya. Tapi ini terjadi 2 tahun dan orang cuma bisa melangak, melongo, and then watching pembantaian in live streaming, bagaimana mereka melaparkan anak-anak Gaza. Ya, maksud saya ya, kalau kita tidak bisa mengandalkan pemerintahan kita harus bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Sepakat sekali tentu saja, Mbak. Tapi kita juga pengen tahu cerita seputar koordinasi, meskipun tadi Mbak Wanti sempat bilang bahwa step besar yang kemarin dilakukan adalah berawal dari step-step yang kecil yang sudah berkali-kali dilakukan gitu kan. Tapi ini kan sebuah jadi kalau mau ngomong Mbak, aku gitu. mau ikut Gaza, oke, mulai ikut aksi di kampus kamu, mulai ikut aksi di kota kamu gitu. Jadi kalau ada orang mau bicara, Mbak gimana caranya ke Gaza, mulai melakukan, mulai nggak cuma nonton live streaming aja di media sosial, mulai langkahkan kaki kamu dan tangan kamu untuk perbuatan mendukung secara nyata Palestina. Mbak, oke, tadi mulai dari step yang kecil, tapi bisa akhirnya berkoordinasi, berinteraksi, karena kan ini aksinya global ya Mbak, melibatkan banyak banget negara. Itu ceritanya gimana Mbak, bisa terhubung seperti itu dengan banyak sekali kawan-kawan dari negara lain? Ya ceritanya ketika IGPC ini kan 23 NGO, kemudian ada satu NGO AWG memberangkatkan juga, jadi kami bergabung dan kami ada di Tunisia. Nah dari situ juga sebetulnya kalau Indonesia nggak ada delegasi secara resmi, saya juga pasti insya Allah akan mencari jalan. Sebetulnya seperti Global March to Gaza, kita tuh isi formnya ikut delegasi Malaysia. Cuma waktu itu, malunya Indonesia kan lebih besar dari Malaysia. Mbak? Karena nggak ada organisasi yang punya inisiatif untuk mengirimkan rakyatnya atau delegasinya gitu. Dari Jadi Indonesia, ya? Dari Indonesia mungkin banyak yang lebih senang menina-bobokkan rakyat kita gitu. Jadi ya, tapi kan kita nggak bisa berharap, kita cuma bisa menggantungkan diri kita. Semoga Allah mudahkan jalan menuju membela Gaza, dan insya Allah kalau dicari jalan itu pasti ketemu gitu, entah bagaimana caranya. Oke, kita masuk ke pengalaman di kapal yang sampai terombang-ambing, sempat sebelum masuk kapal aja udah susah banget menunggu kapal gitu, karena ini catatan juga buat Indonesia ya, untuk 23 NGO membeli kapal yang tidak bisa dinaiki gitu. Ini catatan buat kita bahwa kalau kita kenapa Mbak, rusak atau saya kurang paham gitu, tapi nanti bisa ditanya oleh koordinatornya. Tapi sekarang saya memahami bahwa mencari kapal nggak susahnya minta ampun gitu, karena ya mungkin kapal yang mestinya kita naiki tidak berlayar dari, ini juga banyak kelemahan diplomasi, tidak berlayar dari Eropa, dan kita yang ikut kita nggak punya visa Eropa atau visa Schengen, sehingga kami harus berangkat dari Tunisia. Alhamdulillah duta besarnya berhasil memperjuangkan 2023, ini qadarullah juga, berhasil memperjuangkan visa gratis untuk Indonesia dari Tunisia gitu, sehingga kami mudahnya masuk Tunisia, bisa berangkatnya dari Tunisia. Tapi ini juga ya banyak gimana ya, sebetulnya Kemenlu
Kemenlu yang saya dengar dari teman-teman menjanjikan visa Schengen, tapi nggak bisa ditepati. Terwujud sampai keberangkatan ya? Nggak terwujud sampai keberangkatan. Ini juga kelemahan diplomasi kita gitu. Sebetulnya kalau kita bisa berangkat dari Italia itu akan lebih dekat ke Gaza, karena kan yang dari Barcelona menuju Tunisia, Tunisia menuju Italia, Italia menuju Yunani sebelum akhirnya berlayar ke Gaza. Kalau kita bisa mencari port yang lebih dekat dari Italia, kita sebetulnya nggak harus ke Tunisia. Dan memang setelah saya lihat, setelah saya stranded di Italia, memang banyak kapal-kapal bagus ada di Italia atau di Spanyol. Itu juga menjadi catatan. Jadi the next flotilla, insya Allah doain, saya mau mempersiapkan diri untuk membeli kapal sendiri. Ya kapal sendiri bukan uang sendiri ya, uang hasil mereka yang mau bergabung gitu ya, yang mau berjuang untuk beli kapal sendiri dan mencari kapten kapal sendiri. Kalau diizinkan Allah, aku juga punya rencana beli kapal sendiri, dan aku lihat dari ratusan DM yang masuk, mereka mau berjuang bersama-sama aku gitu. Jadi aku kayak optimis selama 2 minggu di Tunisia, tidur di pelabuhan, 2 minggu di Sisilia, tidur di pelabuhan. Aku ngerasa, oh beli kapal begini, oh portnya ini, kita bisa beli kapal, kita harus bawa lawyer, kita harus ada perjanjian, kita harus punya, aku sampai, oh ya kaptennya bisa kita bawa dari Indonesia, tapi untuk masuk perairan internasional, mereka bilang harus kapten yang punya lisensi internasional, dan itu akan bisa kita cari sebelum kita berlayar. Jadi semuanya harus disiapkan dengan matang sebelum hari keberangkatan. Dan saya udah bicarakan ini dengan banyak organisasi dan banyak yang mau support, jadi doain ya. Jadi the next flotilla we will have our own boat, sehingga kita nggak perlu seperti mengemis-ngemis seperti aku dan Fatur kemarin, mengemis-ngemis, please ajak saya gitu. Jadi insya Allah kita akan punya kapal sendiri, amin, mudah-mudahan. Amin. Karena nggak terlalu susah sebetulnya harus beli kapal. Ya, dengan harga 100.000 euro atau 120-180.000 euro, kita udah bisa berlayar ke Gaza, insya Allah. Jadi inisiasinya lahir dari challenge kemarin, tidur-tidur di pelabuhan. Banyak pelajaran, walaupun nggak sampai Gaza, banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan setelah kalau teman-teman lihat ya, kalau Jihan lihat, setelah Global Sumut Flotilla 44 kapal ditangkap, 500 aktivis ditangkap, ada wave keduanya, gelombang kedua, yaitu 9 kapal yang sebetulnya aku di Italia itu kita udah mencoba, aduh kalau kita nggak dapat kapal, kita coba nih, kita ada conscience nih, ya. kita coba yuk masuk yang kedua. Ternyata mereka nggak lewat port, dan mereka harus memang udah orang-orangnya udah harus dipilih sebelum masuk kapal gitu. Jadi kita terlewat lagi kesempatan, tapi artinya ada second wave 9 kapal yang sehari ini diintercept oleh Zionis Israel mereka gitu. Jadi percobaan humanitarian aid tidak akan pernah berhenti, bisa saya pastikan. Dan saya juga akan menjadi orang yang selalu akan berusaha ke Gaza, kan, yang tentunya memakan waktu yang tidak sebentar. Karena ketika orang bicara kapan kamu berlayar, kapan kamu pulang, saya tidak pernah bisa menjawab karena saya tidak tahu. Yang bisa mengikhlaskan sejenak waktunya selama puluhan hari, melepaskan keluarganya, melepaskan pekerjaannya, dan tidak tahu kapan pulang dan apakah pulang atau enggak. Astagfirullah, juga nggak tahu juga ya? gitu kan, resiko-resiko itu. Jadi secara mental kita harus siap, secara fisik juga banyak yang harus disiapin. Oke. Tadi ada 35 hari kalau yang kemarin Global Sumut Flotilla yang Mbak Wanda. Artinya perjalanan tidak sebentar dan banyak sekali situasi yang unpredictable. Tantangan banyak banget yang di luar perkiraan kita. Ada bahan bakar tiba-tiba jatuh dari atas kapal. Ada alat komunikasi yang harus tiba-tiba disembunyikan dan segala macam. Termasuk yang kebutuhan fisik yang mungkin tidak bisa terpenuhi secara ideal. Pasti. Iya kan ya? Nah itu bagaimana selain mental,
fisiknya juga dipersiapkan untuk bisa menuju ke sana? Oke. Persiapan fisik juga nggak kalah penting. Hampir semua delegasi Indonesia tuh sakit selama baru sampai Tunisia, belum berlayar ya. Sakit giliran sakit gitu. Jadi fisik penting. Kalau kamu masih bisa makan selama kamu belum berlayar, tidur cukup. Jangan begadang. Makan makanan yang bergizi. Itu dua hal yang kita nggak boleh lupakan, tidur cukup dan makan makanan yang bergizi sebelum kamu masuk ke dalam kapal. Makanan bergizi itu tapi makanan disediakan atau enggak, bagaimana, kita Mbak? beli sendiri. Kita beli sendiri. Ya atau biasanya kalau masih di Tunisia sih disediakan oleh panitia. Tapi intinya makan yang benar, jangan lepas makan. Dan ada kondisi-kondisi fisik juga yang kamu mesti siap kalau kamu melakukan pelayaran yang sangat jauh. Tentunya kamu harus fit. Ya, kamu harus fit secara fisik. Ya, olahraga dari sekarang nih, bisa nyiapin olahraga dari sekarang, apapun bentuk olahraganya. Mau lari, mau nge-gym, mau kardio, mau rock climbing. Terus yang kedua juga ada gini loh, kalian berlayar itu nggak bisa mabuk laut ya. Pasti itu yang pertama ya, Mbak ya. Ada yang mabuk laut bisa sampai dalam pelayaran 10-20 kali muntah. Gitu, jadi mulai coba naik kapal aja dari dibiasakan. Mau dari Ancol gitu, atau mau coba kapal pelayaran kemanapun kamu mau pergi, kamu Jakarta Surabaya, tapi kapalnya sebetulnya nggak kapal besar, bukan kapal pesiar ya gitu, kapal yang mesti dicoba gitu untuk supaya kamu nggak mabuk laut dan kamu juga mesti berenang karena kecelakaan gini loh, kecelakaan yang saya hadapi itu dari menabrak karang. Dari kelebihan beban. Jadi begitu kapal dari Tunisia berlayar, dia udah miring ke kiri, udah oleng. Ini kelebihan beban. Sampai begitu ombak, kapalnya kecil, kayu, begitu ombak, bahan bakarnya lepas dari tali di atas kapal dan jatuh tanpa bisa diselamatkan. Dan ada musibah juga ketika kami berlayar dari Sisilia menuju, ketika mau jalan sampai kami balik lagi, kapal kami bocor. Bayangin nggak kapal bocor di tengah laut kalau kamu nggak bisa berenang, walaupun ada pelampung ya. Tapi skill itu harus ada dan dibutuhkan dan kamu harus bisa semua skill itu. Belum lagi aku juga rock climbing. Jadi kenapa aku bilang kita harus manjat-manjat, karena gini, kita di Porto Palo, kita berlayar dari Tunisia sampai di Porto Palo, kita parkir di pelabuhan umum, pelabuhan nelayan. Ini kapal nelayan baru kapal kita, 3 kapal sebelumnya. Kamu harus manjat kapal 1, kapal 2, kapal 3, dan kapal besar-besar yang kamu panjat untuk sampai kamu bisa masuk ke kapal kamu sendiri. Jadi memerlukan kelincahan, skill fisik, dan kita mau berlayar kita nggak boleh ngerepotin orang dan kita nggak boleh membebani orang. Nah, ini pertanyaannya jadi gini nih, Mbak Wanda ini kan perempuan ya, aku bukan mendiskreditkan perempuan, tapi artinya bener, dalam perjalanan seperti ini, biasanya ada kebutuhan perempuan yang lebih ketimbang laki-laki gitu kan. Bagaimana bisa menyeimbangkan situasi, karena kan ini misinya bukan misi liburan loh, tapi misi penting untuk kemanusiaan. Pakai baju yang nyaman, ya tertutup dan nyaman kan bisa ya. Itu selalu persiapkan. Kemudian persiapkan diri dengan saya selama di kapal. Saya boleh jadi aktivis kemanusiaan, tapi saya tetap harus bersih. Harus bersih dan harus wangi. It's a must. Jadi aktivis kemanusiaan bukan berarti terus kita harus kotor dan bau ya. Kita bisa memperjuangkan sunnah dalam Islam itu bagaimanapun medannya, kita diharuskan untuk berpenampilan baik dan menjaga kebersihan dalam kondisi apapun. Nah, mungkin pengalaman saya diving ketika saya kuliah, saya udah pernah tinggal di kapal sebelumnya dari usia saya 17 tahun. Walaupun dalam rangka diving dengan kapal nelayan, saya udah suka tidur di sleeping bag dan di dalam deck, tidur di atas deck atau di depan deck ketika saya diving. Jadi pengalamannya nggak kaget dan saya orang yang sangat menikmati lautan dan menikmati ombak. Kemudian pengalaman saya naik gunung. Kalau ada yang udah pernah ngerasain naik gunung ya, kamu cuma bawa ransel 1 yang isinya harus lengkap. Dan terakhir saya naik Rinjani, kamu nggak bisa buang air, kamu tidak bisa
nggak ada sumber air, kamu nggak bisa mandi. Air harus dibawa sendiri dari bawah. Saya bisa buang air kecil, tapi saya nggak bisa buang air besar. Oke. Kurang lebih di gunung dan di laut kondisinya hampir sama. Dan bukan nggak ada toilet di kapal, tapi toilet hari pertama saya masih bisa buang air kecil. Setelah hari berikutnya, kamu bayangin 11 laki-laki yang menggunakan toilet tersebut, dan saya juga. Perempuan sendiri kah? Ya, perempuan sendiri. Dalam itu berarti kapal yang kapal Kaisar yang pertama kali. Oh, yang pertama kali. Jadi sehingga ketika saya menahan buang air besar, karena kita makannya juga cuma sedikit, cuma kurma, nggak ada yang masak di dalam kapal. Kita makan seperti, saya sempat posting, kita makan tuna kaleng pakai roti kecil dan satu plate we eat together, ya kita sama-sama dalam satu plate ya. Apa yang mereka makan kita makan semua. Jadi kebersamaan dan solidaritasnya amat sangat terasa di situ gitu. Dan kemudian balik lagi, saya pernah dalam satu kapal. Alhamdulillah nggak ada kejadian buruk, yang maksudnya artinya 11 orang laki-laki itu menghormati satu perempuan di dalam kapal. Perempuan di dalam kapal gitu. Bukan saya minta privilege, saya nggak pernah minta privilege, tapi tindak tanduk mereka selalu mengingatkan, Wanda jangan lupa sholat, Wanda jangan lupa makan, ayo makan. Ketika mereka makan, aku nggak makan, ayo makan gitu, nanti kamu sakit gitu. Jadi mereka sangat menjaga saya. Kemudian ada satu titik yang saya udah tidak tahan, ingin buang air kecil. Dan ada tangga di belakang kapal kan. Ya, mencoba membayangkan. Mencoba membayangkan. Lalu? Ada tangga di belakang kapal. Aku cuma bilang, jangan ada yang nengok ke belakang. I did it. Jadi kamu kayak squat ya, kamu di tangga kapal. Nanti kalau kamu gitu jatuh sih, iya. Kalau kamu jatuh ya udah. Kalau kamu jatuh ya udah. Yang penting bisa berenang makanya gitu. Tapi I rather have that risk. Aku lebih mending mengambil resiko itu daripada aku masuk ke dalam toilet yang udah berapa hari. Laki-laki kan suka lebih jorok ya, maaf ya. Bukan mendiskriminasikan kalian, tapi kalian suka lebih jorok dari perempuan. Iya, itu real terjadi lah di lapangan ya. Kita harus duduk ya. Kalau laki-laki kan kemana-mana ya, dia berdiri. Aku nggak mau lah duduk di situ. Jadi kurang lebih hal-hal yang kayak gitu dan mereka ini kok, mereka menghormati keputusan aku. Ya apa susahnya sih, memang lo nggak nengok kan, lo lihat depan, ngapain nengok gitu, ya udah gitu. Jadi aku alhamdulillah survive gitu. Jadi itu yang harus diperlukan memang ya, kalau nggak siap begitu nggak usah ikut. Mesti fleksibel ya Mbak ya. Gitu. Jadi karena kamu nggak bisa ngerepotin dan membebani orang, kamu harus bisa ya, kalau mandi pakai air bersih. Nggak mungkin mandi pakai air bersih, mandi pakai air laut, mungkin membilasnya ya. Jadi saya tuh udah mempersiapkan baju dalam yang sekali pakai gitu, biar nggak mungkin kita. Apalagi perempuan yang lain kan cuci baju, enak aja dia gantung di kapal. Kalau perempuan kan nggak bisa kita gantung, maaf ya, BH dan celana dalam kita di kapal yang isinya laki-laki. Itu juga mesti dipikirin gitu. Kita bisa cuci baju atau baju, celana dan t-shirt atau kemeja atau apa bisa gitu. Tapi kan baju dalam kita nggak mungkin gantung. Dijemur ya. Dijemur, maksudnya sama anak sendiri aja kita taruhnya. Hati-hati, apalagi sama orang lain yang baru kita kenal. Jadi siapkan underwear yang baju-baju dry fit, underwear yang sekali pakai bisa dibuang gitu. Jadi itu udah saya persiapkan. Terus dan waktu di Tunisia itu satu hari sebelum berangkat berlayar, saya ke salon untuk potong rambut saya dari panjang menjadi pendek segini. Itu karena saya udah tahu nggak mungkin keramas nih, cari air susah. Ini sekarang rambut saya segini. Karena harus berlayar ke Tunisia dan saya nggak mau rambut kering, rontok, apalagi kemudian bau ya gitu, karena nggak bisa cuci rambut gitu. Ya bawa dry shampoo, tapi ya lebih baik diminimalisir. Apa yang bisa memudahkan saya dalam pelayaran akan saya lakukan gitu, supaya nggak menjadi hambatan. Jadi banyak challenge-nya, preparationnya ya. Ya detailnya sedetail itu. Makanan juga jangan ngerepotin orang. Kamu makan yang beberapa feed bar gitu, jangan sampai kamu jadi nggak makan juga nanti sakit.
Kemudian pokoknya jangan sampai kamu di kapal itu merepotkan dan membebani orang lain karena semua orang membawa beban yang sama. Gitu. Oke. Dan kalau kamu lihat yang aku tidur di deck pakai sleeping bag, itu ternyata ombak lagi kenceng banget. Tapi nyaman Dan aja tuh kayaknya. teman aku bilang yang kejadian bahan bakar jatuh itu aku nggak tahu karena aku lagi tidur, dan mereka ceritain pagi-pagi mereka kayak gila ya, lu bisa tidur dengan tenang dan nyenyak dalam ombak yang lagi keras dan bahan bakar kita jatuh. Aku dengar orang teriak gitu, tapi karena aku tidur aku kayak udahlah biarin gitu. Aku dengar orang teriak dan ramai gitu ya di kapal itu, tapi aku bisa saking capek dan lelahnya aku bisa tetap tidur, dan aku ngerasain ombaknya keras. Itu kan di luar kapal ya, artinya kalau terguling pasti aku jatuhnya ke laut. Tapi aku bisa sambil pakai sleeping bag, tanganku aku keluarin, aku sambil pegangan ring dan aku tidur lagi supaya aku nggak jatuh. Saking blendingnya sama alam deh Mbak itu Mbak, sama laut. Yang aku tuh bersyukur bahwa aku punya pengalaman diving, aku punya pengalaman naik gunung yang berguna di saat-saat rentan seperti itu. Surviving skills-nya ya. Dan tidur di pelabuhan juga Mbak. Jadi selain di kapal ya itu tadi tantangan di pelabuhan berminggu-minggu itu kan, dan yang dilama yang tidur di pelabuhan. Yang nunggu kapal itu ya, nunggu cari kapal kapal supaya ketika rusak kapal dibetulin. Kita berharap ada kapal itu. Penantian di Porto Palo itu 2 minggu, penantian di Tunisia kurang lebih 2 minggu, dan itu yang skill to survive in the pelabuhan. Ya bayangin aja kita tinggal di pelabuhan kayak Tanjung Priok gitu. Ini Porto Palo, pelabuhan nelayan. Pelabuhan nelayan, oke, bisa membayangkan Mbak. Gitu, dan restorannya baru buka, ada restoran yang baru buka jam 6 sore. Jadi untuk menjaga agar aku tidak buang air di kapal lagi, karena kapalnya berhenti kan, aku nunggu restoran buka. Oke. Dan mencari, ya gitu, kalau kayaknya sampai sini kayak lebih bersyukur karena kita bisa shower, kita bisa mandi dengan air bersih. Dengan shower itu kemewahan yang luar biasa. Dan itu kita jadi wow, 40 hari dapat shower itu kemewahan. Bayangin gak rakyat Gaza, aku jadi kayak sedih dan mau nangis. Mereka dehumanisasi oleh Zionis itu di dalam reruntuhan yang bangunannya dibom, air listrik di cut off, air bersih di cut off, makanan di cut off gitu. Jadi aku semua 40 hari di situ aku maybe I'm tired, mungkin aku capek, tapi aku nggak pernah menunjukkan kesedihan atau not once that I complain about this, about that gitu, yang wah ini sih seujung kukunya. Nggak bisa dibandingin lah ya Mbak. Nggak bisa jauh dan nggak bisa dibandingin, makanya kayak no complain, kayak menyongsong itu gitu. Kalau tujuannya Gaza, mungkin aku akan siap berbulan-bulan di situ dengan kondisi yang ada sih, insya Allah akan siap. Kalau aku dibilang oke, Wanda ada kapal lagi yang akan berlayar minggu depan, aku akan terus menunggu sampai kapal terakhir berlayar ke Gaza. Mbak Wanda, kalau ditanya part paling emosional dari perjalanan kemarin yang mana Mbak? Mental breakdown sih berkali-kali ya. Oh ya? Tapi jatuh bangun. Karena gini, pertama mental breakdown pertama ketika IGPC memutuskan mundur. Itu mental breakdown terbesar sih. Memutuskan mundur ketika belum berlayar tuh aku yang gimana ya, kayak patah hati yang luar biasa. Mungkin sampai hari ini aku masih merasakan ya. Gitu sih. Padahal sudah siap. Insya Allah mautnya merasa udah siap banget, terus ada ganjalan Indonesia itu ya? mundur. Itu mental breakdown yang pertama. Tapi kemudian ya dengan prosesnya waktu, oke, nggak apa-apa kalau keputusan itu menjadi keputusan bersama, aku terima. Tapi aku nggak mundur. Oke. Aku tetap nggak ada mundur, sehingga 5 hari terakhir di Tunisia menunggu kapal, aku
sendirian ya. Ada teman-teman, ada beberapa teman wartawan yang masih di Tunisia nemenin. Aku punya sahabat-sahabat dari berbagai negara yang sama-sama menunggu kapal, jadi kayak senasib sepenanggungan. Aku punya sahabat di Tunisia yang ketemu ketika kita sholat sama-sama, yang dia nemenin aku tiap hari, namanya Zahra. Hai Zahra. Jadi banyak juga yang menguatkan sehingga aku kayak oke, kuat lagi dan semangat lagi. Di Tunisia juga ketemu Fatur yang sendirian juga. Oh iya, Fatur dari Indonesia juga. Walaupun kita akhirnya pergi dengan kapal yang berbeda gitu. Jadi banyak juga yang menguatkan sehingga timbul lagi semangat. Terus kemudian masalah kapal yang kita harus mendarat di Qiblia, mendarat lagi udah kayak pesawat, kita harus berlabuh di Qiblia yang baru berapa jam jalan dari itu, masih di Tunisia juga. Nggak segampang itu turun dari kapal, kamu mesti tunggu 1-2 jam, kamu dicap pasportnya, balik lagi kamu dicap lagi. Setiap di Tunisia tuh ketika mereka tahu kita mau ke Gaza, mereka pasang lagu Free Palestine, mereka nyambut kita, oh kamu mau apa, mereka berusaha untuk menjadi bagian dari perjalanan kita. Itu sih yang aku mau nangis banget gitu. Kayak mereka, kalau aku ke toko es krim di Tunisia, pas ngelihat kita datang dengan kifayah gitu, mereka tahu kita part of the Global Smooth Flotilla, mereka pasang lagu Live Palestina atau apa yang mereka kemudian tepuk tangan untuk kita, menyemangati kita. Ketika mobil lewat, mereka mengibarkan bendera-bendera Palestina gitu ya, Free Palestine gitu. Dan ketika aku stranded di Qiblia Tunisia, semuanya aku kayak ketika mereka tahu itu kayak satu kota kecil, aku nggak pernah mimpi aku ini kota, bahkan nggak ada dalam ingatan aku Qiblia, kota apa, nggak pernah dengar Wanda gitu kayak. Tapi kadarullah Allah, dan disambut oleh orang-orang yang baik hati, aku jadi kayak oh my god gitu. Cintanya dunia dan cintanya Tunisia, warga dunia terhadap Palestina ini luar biasa, yang mau melakukan dan mau membantu siapa saja yang pergi ke Gaza gitu. Jadi semangat lagi gitu, kayak disemangatin lagi. Terus kita berlayar lagi sampai akhirnya kemudian di Sisilia banyak kapal yang rusak, tapi semuanya nggak ada yang pulang. Ada yang pulang, tapi mesti ada yang bertahan, ada yang pulang, ada yang bertahan. Kita memahami yang pulang ya. Pokoknya cerita-cerita yang buat emosional juga. Dan itu cerita yang bagus. Ada juga cerita yang sedih dan patah hati lagi berkali-kali. Mental breakdown berkali-kali, kayak pas dikasih kapal, aduh udah sedih nih, Kaisar nggak bisa masuk. Tiba-tiba ada kapal Nusantara. Kapal Nusantara tuh kapal observer yang bagus, yang katanya punya sumut Nusantara. Ada Nadir dari Malaysia, koordinatornya Malaysia, dan Ustadz Hussein dari Indonesia di kapal Nusantara. Kemudian mereka membeli kapal baru namanya Palestina. Mereka pakai kapal yang baru dong. Observer kan nggak masuk ke red area ya. Mereka yang kapal yang nggak mungkin di-intercept karena cuma sampai yellow area, dan terus mereka kembali lagi. Kami pikir kami bisa naik kapal Nusantara dong. Jadi dari kapal Kamar yang rusak, kapal X1, kapal Aladin, kira-kira di Sisilia tuh ada 10 kapal yang rusak. Kayak oke, ayo teman-teman masuk sini. Tapi kan itu ratusan orang, jadi yang masuk cuma juga 12 orang juga, terbatas juga. Itu kayak eliminasi yang enggak, itu patah hati yang ketika mereka harus kembali ke rumahnya, kita ngelihat sedih dan patah hati dan nangis, kayak ternyata perjalanan kita harus sampai sini. Jadi itu kayak pas aku masuk, aku ngerasa yeay dapat kapal, alhamdulillah gitu. Kayak ternyata pas sampai kapal Nusantara, setelah udah berapa minggu kapalnya nggak diizinkan berangkat gitu. Aku melihat kondisi kapal cukup bagus dan cukup layak, patah hati lagi gitu. Jadi mental kita tuh memang benar gitu, kayak Allah ngajarin banget untuk kita ketika putus asa, jangan putus asa, masih penuh harapan. Ketika harapan, don't be too excited, karena kalau kaki kamu belum masuk ke dalam kapal dan belum berlayar, dan itu pun udah berlayar malam, kembali lagi kapalnya pagi karena masalah kapten kapal gitu. Jadi benar-benar ujian menuju Gaza itu yang yang nggak terbayangkan oleh kita, akan ada ujian-ujian seperti ini dari manusia-manusia juga
yang ada di dalam Global Smooth Flotilla. Contohnya, aku pernah berantem sama kapten kapal, ya. Namanya Bahlul, karena yang bawa kapten, enggak, ini kapal saya. Dia bilang gitu, sejak kapan ini kapal kamu? Saya mau ambil kuncinya. Aku sampai ngomong gitu, Bahlul, kamu ambil kuncinya over my dead body. Oh. Aku sampai tekanan-tekanan pressure dari orang sekitar itu juga nggak semua positif ya. Oke. Ada pressure yang negatif ketika banyak orang yang ketika udah dibantu juga malah nyalain kita gitu. Tapi belajar sih, belajar mental bahwa gimana ya di situasi ini, di situasi menuju Gaza, kamu akan menemukan orang-orang tulus yang 100% untuk Gaza. Di situasi ini kamu akan menemukan orang-orang yang gampang menyerah, pemarah, mau enak sendiri, egois, dan itu harus aku hadapi, kita hadapi semua gitu. Jadi bayangin tekanan-tekanannya nggak cuma masalah kecelakaan, nggak cuma masalah udara, situasi di kapal gitu, tapi juga dari orang-orang sekitar kita ketika kita mau berlayar, banyak yang dalam tanda kutip mensabotase ini gitu. Oke, banyak banget tantangannya Mbak. Ini kayaknya ceritanya kalau dilanjutin sampai besok hari nih kita nggak selesai. Banyak banget ya. Oke, kita beralih ke tanggapan Mbak Wanda terhadap bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi mungkin secara umum apa yang terjadi di Gaza, dan secara spesifik bagaimana dukungan terhadap kemarin Global Smooth Flotilla. Apa yang dirasakan Mbak Wanda dan juga teman-teman kemarin? Aku sih nggak ngerasa ada dukungan pemerintah ya. Pertama, Wamen menjanjikan visa Schengen tapi nggak terlaksana. Terus secara gini, ada pemerintah membantu. Saya berterima kasih kepada Duta Besar Tunisia, Duta Besar Embassy Italia yang membantu kepulangan saya gitu. Tapi masalah keberangkatan itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi saya nggak melihat beda ya dengan pemerintah seperti Malaysia ya, yang pemerintahnya all out, bahkan menggelontorkan uang untuk perjalanan warga Malaysia dalam Global Smooth Flotilla. Kemarin ini murni 23 NGO, berarti uang rakyat, nggak ada uang negara di situ. Dan bukan cuma dukungan finansial aja yang nggak ada, dukungan keberangkatan seperti jaminan keamanan dan lain-lain. Tapi kan saya juga di titik tidak mengharapkan dukungan itu karena kita tahu Indonesia kemana arahnya ya. Oke. Dan arahnya bukan ke saya nggak melihat ada upaya menghentikan genosida secara nyata dan mengecam Israel dengan sangat keras dan memberikan sanksi, menekan Israel untuk melucuti senjatanya dan menekan PBB untuk memberikan sanksi dan mengadili Netanyahu gitu. Seperti opininya Tempo, dan saya sepakat, saya sudah menulis itu sebelumnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi dukungan kepulangan ya, of course, dukungan kepulangan dari embassy ada. Tentunya pasti kita akan dideportasi, apalagi saya di Italia tanpa paspor, dibantu Duta Besar Tunisia, Duta Besar atau embassy, bahkan Pak Yuda juga dari Kemenlu, gimana Mbak, mau pulang kapan, apa yang bisa dibantu kepulangan ya, tapi tidak ya kepergian ya, nggak ada dukungan dari pemerintah mengenai kepergian kami dalam Global Smooth Flotilla gitu. Padahal bisa ya kasih dukungan. Ya bisa dengan gini, bisa dengan diplomasi, bisa dengan menyerukan seperti pemerintah negara-negara lain ya, governmentnya, presidennya, lindungi warga kami di sana gitu dalam perjalanan ini. Tapi tidak ada komentar apapun terhadap perlindungan warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Smooth Flotilla. Balik lagi, we are sailing because our governments fail gitu.
Jadi what you expect, kan kita berlayar karena negara gagal. Saya nggak cuma bicara negara Indonesia ya, ini mestinya menghadapi kebiadaban Israel dan persenjataan yang sangat canggih. Ini humanitarian aid ini bukan dilakukan oleh rakyat sipil, tapi harusnya dilakukan oleh negara-negara, ya. Terutama United Nations. Oke, baik Mbak, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Sobat Tempo yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke media sosial kami yang bisa dijawab langsung oleh Mbak Wanda. Ini ada beberapa, aku bacain dulu yang pertama. Meskipun ada banyak pihak menilai aksi solidaritas simbolik seperti ini kurang cukup, bagaimana Kak Wanda melihat efektivitas Global Sumut Flotilla dalam mendorong perubahan yang konkret? Apakah semuanya perlu dari langkah-langkah seperti ini atau yang bagaimana? Ini dari Andre Jurnal. Oke. Yang saya lihat semenjak Global Sumut Flotilla, semua negara-negara Eropa kemudian mendukung Palestina. Semenjak ada Global Sumut Flotilla, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Italia pada saat yang sama, seluruh kota besar di Italia bergerak melakukan long march untuk membela Palestina. Gitu. Dan ini nggak cuma ada di Italia, ini ada di Swedia, ini ada di Amsterdam, ini ada di London, ini ada di Australia, gitu. Jadi memang kita ke Global Sumut Flotilla itu untuk membangunkan kalian yang masih tertidur dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa, termaksud saya. Semoga kepergian saya bisa menginspirasi kalian bahwa kita nggak bisa menghentikan genosida hanya dengan menonton pembunuhan gitu, menonton pembunuhan secara brutal. Yang terus terang saya berangkat ke Gaza nggak ada rasa khawatir dan nggak ada rasa takut terhadap Zionis ya. Tapi saya takut kalau kalian merasa normal dengan pembunuhan ya. Warga Indonesia, rakyat Indonesia merasa normal dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan biasa aja tanpa punya keresahan, kesedihan, tanpa punya kemarahan. Itu artinya kita adalah monster dalam diri kita sendiri ketika kita melihat pembunuhan setiap hari, disuguhi live streaming pembunuhan setiap hari terhadap rakyat Gaza, tapi kita nggak punya empati atau kita nggak punya empati untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi mudah-mudahan kepergian saya memang bukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina, karena rakyat Palestina insya Allah dengan atau tanpa kita, saya percaya 1000% mereka akan merdeka gitu. Tapi kepergian saya untuk mengingatkan, memberikan solidaritas dan mengingatkan kita masing-masing kita bahwa kita punya tanggung jawab yang besar kalau ada genosida. Dan saya paham bahwa pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Pertanggungjawaban kita ada di dunia. Setelah kalau kamu diam menghadapi genosida, suatu hari itu akan terjadi pada diri kamu dan kamu melihat orang-orang hanya menonton. Apa yang kamu rasakan? Ketika keluarga kamu dibunuh dengan kejam, anak kamu ditembak mati depan muka kamu, kaki anak kamu yang perempuan diamputasi gitu, dan anak kamu kena kanker karena bom-bom itu dan tidak ada yang menolong kamu. And it will happen to us. It's starting to happen. Ya kan, karena Zionis itu kan mulai menduduki tanah-tanah rakyat di mana-mana kan. Jangan berpikir bahwa kamu akan selamat juga dari Zionis ketika kamu membiarkan tindakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku memilih untuk, ya aku tahu aku akan dihisap nanti ketika aku di akhirat gitu, karena sebagai seorang muslim tentu kita nggak cuma hidup di dunia, semuanya akan ditanya, akan dihisap apa yang telah kita lakukan ketika saudara-saudara kamu dianiaya. Jadi ya aku memilih untuk berbuat yang maksimal walaupun aku merasa ini minimum. Bare minimum kalau kata Greta Thunberg ya. Yes, ini minimum. Kalau ada aksi yang lebih lagi dari Global Sumut Flotilla,
aku akan selalu ikut dalam aksi-aksi tersebut. Mudah-mudahan, dan aku berharap nggak cuma aku berharap kalian semua yang nonton juga ikutan. Mudah-mudahan kalau Global Smooth Flotilla hari ini hanya aku dan Fatur, berikutnya ada 1000 pejuang Indonesia yang ikut, ada 1000 kapal yang ikut, biar Zionisnya gentar gitu juga untuk menginjak-injak dan membinatangkan manusia. Gitu. Oke, luar biasa Mbak Wanda. Ini aku berlanjut ke pertanyaan lainnya, masih dari Sobat Tempo. Ini ada Fajar Malik. Terima kasih Mbak Wanda sudah berani mewakili kami semua yang ingin berkontribusi untuk membantu mereka di Gaza. Izin bertanya Mbak, dari sekian banyaknya kapal yang mewakili berbagai negara, apakah ada bantuan atau backup militer dari negara-negara tersebut atau murni hanya para aktivis saja? Lalu bagaimana dengan bantuan logistik yang sudah disiapkan? Apakah tetap akan sampai ke Gaza atau dibawa kembali ke Indonesia? Oke, nggak ada bantuan militer. Waktu itu kita dengar ada Spain dan ada Italia. Ternyata Italia kayak Global Smooth Flotilla merasa dibohongi oleh kapal Italia karena nggak melakukan bantuan apapun gitu. Sementara mungkin kapal Spanyol hanya di yellow line aja, nggak ikut ke red line karena resiko untuk sendirian berperang dengan Zionis Israel dengan sekutunya Amerika sangat besar ya gitu. Dan ya mestinya ini nggak cuma Spanyol tapi diikuti oleh seluruh negara dengan kapal perang terbaik. Kita habis show of force kan kemarin dengan kapal-kapal perang itu. Ya mudah-mudahan itu nggak digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Rakyatnya sendiri untuk menghantam rakyatnya, tapi bagusnya kapal-kapal perang itu digunakan untuk melawan Zionis. Kita harus tes kecanggihan kapal-kapal perang Indonesia untuk melawan Zionisme. Oke. Jadi yang makanan tadi yang dibawa makanan gini, bagaimana? Memang makanan kita bawa makanan, tapi kan wallahu alam bisawab, ketika diintercept perahu ditinggal dan sekarang semua perahu ada di tangan Israel. Dan kami nggak tahu apakah dikembalikan atau tidak dikembalikan, tapi saya tanya teman-teman flotilla yang sudah melakukan itu, negara mereka di mana mereka membeli kapal itu akan menuntut Israel secara perdata. Kalau mereka masih bisa dituntut ya, karena mereka merasa udah above the law kan, tapi ada yang berhasil kapalnya ditarik kembali ke negara masing-masing, entah bantuannya seperti apa. Jangankan bantuan di kapal itu ya, kita lihat ada 500 truk bantuan tiap hari yang ngantri di perbatasan Rafah atau di Jordania, cuma 50 truk yang masuk dan cuma 17 truk yang untuk Gaza, dan dalam bantuan yang dihancurkan juga di dalam Gaza oleh Zionis Israel. Jadi, tapi kan itu kita nggak akan berhenti berupaya, kemudian kalau dihancurkan kita terus akan diam nggak ngirim bantuan lagi gitu. Kita akan terus ngirim bantuan dan kita akan terus berusaha membuka blokade pengepungan Israel, Zionis Israel terhadap Palestina, break the siege itu yang harus secara permanen akan kami terus upayakan sampai genosida berhenti. Tidak berhenti ya kita upayanya ya Mbak? Nggak mungkin tidak akan berhenti. Oke. Mbak, ini dari Dianti Kanin. Bagaimana upaya komunikasi para aktivis antar kapal saat itu menghadapi situasi yang tak menentu menuju Gaza? Kalau handphone kan kita punya Starlink ya, jadi ada wifi di handphone masing-masing. Wifi akan terus nyala, kamera akan terus nyala. Kita juga punya Garmin untuk menunjukkan lokasi dan lain-lain, yang semuanya terconnected oleh gampang sekali melihat kapal kita ada di mana sampai mana kan. Ada di websitenya. Ya, ada di websitenya. Karena kita pasang alat-alat yang tercanggih supaya ketika di-intercept kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kapal. Jadi hubungan komunikasi baik-baik aja, dan kita udah selama di training kita udah tahu ketika kita intercept apa yang harus kita lakukan. This is ditekankan sekali lagi, jangan ada yang melawan karena this is a non-violent movement, tanpa kekerasan. Just raise your hands, just raise your hands, bahwa ya of course lah kita bukan militer, dan pernah terjadi di Mafi Marmara humanitarian aid ditembak mati oleh Zionis Israel. Jadi ada resiko itu, tapi kasih lihat dunia bahwa kita non-violent movement dan aksi kita legal, aksi kita di protected oleh Konvensi Jenewa, oleh Mahkamah Internasional juga udah menyelidiki dan mengumumkan bahwa
Zionis Israel melakukan genosida dan Netanyahu harus diadili. Mestinya based on that, yang perairan yang kita masuki pun bukan perairan Zionis Israel. Jadi apa yang kita lakukan semuanya adalah legal dan pendudukan Zionis yang tidak legal. Gitu. Dan ini dunia semuanya baru membuka matanya bahwa selama ini kita terpropaganda Zionis selama 80 tahun. Kita menganggap Palestina tidak terjajah dan baik-baik saja. Ternyata ya kenapa makanya jurnalis menjadi target paling empuk oleh Zionis, karena mereka nggak mau kebenaran dan kebrutalan itu diketahui dengan sangat nyata. Dan ya ini blessing in the sky bahwa selama ini propaganda dengan uangan triliunan dolar yang mereka turunkan buat buzzer, buat menutupi kebiadaban mereka. Ya kalau istilah orang Indonesia, busuk-busuknya bangkai tikus kalau disimpan pasti kecium juga, baunya menyengat gitu ya. Jadi dan Allah kalau udah menginginkan sesuatu, udah menghendaki sesuatu, kamu nggak bisa menyembunyikan. Bahkan kamu mau lari ke Antartika, kamu mau menyembunyikan apapun, kalau udah waktunya semuanya akan diperlihatkan. Dan hari ini kita udah nggak ada satupun negara. This is like Zionis Israel didukung, di backup oleh Zionis Amerika, and against the world. Udah kondisi hari ini dengan pengorbanan, memperlihatkan kebenaran dengan mengorbankan ratusan ribu rakyat Palestina yang dibantai. Itu harga kebenaran dan kemanusiaan yang ada pada saat ini. Semoga lekas berakhir ya. Mbak Wanda, satu pertanyaan terakhir dari Ros Brusop. Pesan Ibu Wanda kepada Presiden Prabowo yang justru mendukung narasi Zionis. Pesan saya, stop dengungkan solusi dua negara, karena ketika Anda mendengungkan solusi dua negara, itulah cikal bakal genosida terjadi. Dan saya berpesan kepada Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk patuh dan menghormati Undang-Undang Dasar 45 yang dibikin oleh tokoh dan para pendiri bangsa Indonesia, yang didukung oleh bangsa-bangsa lain, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dan dibantu oleh kemerdekaan negara-negara lain, terutama oleh warga Palestina yang menyumbangkan hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan makanya preambul Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bumi ini harus bebas dari penjajahan, karena kita ratusan tahun dijajah Belanda. Makanya kita menginginkan negara-negara lain tidak merasakan penjajahan, atau sama-sama berjuang untuk pembebasan negara-negara itu tersebut. Tidak ada lagi penjajahan di bumi Indonesia. Jadi kalau ada dukungan justru terhadap penjajah dan pelaku genosida, ini absurd sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan kita di preambul juga mengatakan kita tidak mau lagi ada perbuatan yang tidak manusiawi dan tidak adil. Kalian lihat yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza, udah bukan tidak adil dan tidak manusiawi lagi. Mereka mendehumanisasi, mematikan listrik, melaparkan, apalagi yang kita belum lihat. Kenapa justru buat saya absurd dan aneh ketika Presiden mengatakan harus mengamankan Israel. Israel nggak pernah tidak aman. Ya. Palestina selama 80 tahun ini tidak aman. Jadi mudah-mudahan saya berdoa dan berharap Presiden kembali ke jalan yang benar, jalan yang seharusnya, jalan yang sudah ditanamkan dengan sejarah yang panjang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, perlu menarik nafas panjang memang kalau kita lagi ngomongin soal apa yang terjadi di Palestina, saudara-saudari kita di sana gitu. Oke, Mbak Wanda, kita sudah sampai di segmen terakhir. Sekarang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada satu segmen namanya Quick Quiz, yang ini Mbak Wanda harus menjawab dengan cepat, responsif gitu ya. Sebagaimana kita tahu Mbak Wanda yang selalu responsif dan cepat dan satset gitu untuk saudara-saudari kita di Palestina. Mbak Wanda sudah siap ya? Kita ke pertanyaan yang pertama.
Aku deg-degan. Nggak usah Pasti deg-degan, kalian ini mau mah. memberikan jebakan. Enggak kok Mbak, nggak jebak. Kalau disuruh pilih, kapal kemanusiaan atau panggung politik? Kapal kemanusiaan, aku udah meninggalkan panggung politik. Nice. Kalau bukan jadi aktivis, seorang Wanda ingin dikenal sebagai? Filosofis. Ya. Masya Allah. Oke, next. Hal pertama yang Wanda rindukan setelah pulang dari misi Flotilla kemarin? Anak aku Malakai. Yang paling kecil. Oke. Makanan Indonesia yang paling ingin dimakan setelah sampai di Indonesia? Pagi sore. Nggak boleh nyebut brand ya. Oh, Padang ya ternyata ya. Itu dari airport nggak pulang ke rumah dulu. Langsung ke pagi sore. Oke. Serindu itu ya. Serindu Oke. itu sama nasi dan rendang dan aduh ayam pop. Ya Allah. Next, siapa sosok yang paling menginspirasi Wanda Hamidah dalam perjuangan kemanusiaan? Papa aku. Ayah. Ya banyak sih, banyak. Tapi pada saat ini Greta. Ya. Oke. Lalu, kalau bukan ke Gaza, negara mana yang ingin Wanda datangi untuk misi berikutnya? Sudan, Kongo. Oke. Barang yang paling berharga yang dibawa selama kemarin Sumut Flotilla? Paspor. Paspor. Kalau nggak ada paspor saya nggak bisa pulang. Aku tuh mikirnya kayak mungkin apa barangnya anak yang dibawa gitu, Oh, biar nggak rindu gitu. Enggak sih, udah ya aku berdoa sama Allah untuk tidak diingatkan pekerjaan dan tidak diingatkan keluarga, hanya satu tujuan, Gaza. Jadi alhamdulillah ya kalau ada barang yang harus diselamatkan cuma paspor, karena memang udah dibilang paspor harus nempel di badan kita dan kita harus melepaskan semua. Kita harus ikhlas barang yang kita bawa dan tidak akan kembali. Jadi ya udah, yang bisa saya bawa kembali cuma paspor yang bisa membawa saya pulang ke Indonesia. Selebihnya tidak ada yang berharga. Lillahi ta'ala. Guys, Mbak Wanda, kalau bisa punya kesempatan mengirim pesan ke saudara-saudara kita di Gaza, apa sih yang ingin disampaikan? Apa ya? Aku menangis. Pertama bahwa kalian mengajarkan kita kegigihan, rakyat Palestina mengajarkan kita kesabaran, dan rakyat Palestina mengajarkan kita untuk nggak gampang menyerah dan hidup dalam kondisi yang luar biasa gitu. Rakyat Palestina mengajarkan kita untuk ya, we are living, kita hidup bukan untuk di dunia tapi untuk di akhirat, dan rakyat Palestina mengajarkan kita untuk tidak lari dari kenyataan dan menghadapi kebrutalan Zionis dengan sangat sabar, luar biasa. Dan mereka masih ngomong, aku ketemu ibu 4 anak Palestina yang anaknya mati dibunuh, ditembak depan mukanya, dan anak keduanya diamputasi kakinya. Mereka masih mengucapkan alhamdulillah, 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 dan tidak ada air mata yang menangis yang mengucur dari wajahnya gitu. Jadi kamu nggak akan bisa menemukan jiwa-jiwa pemberani itu adanya di warga Palestina yang sabar, yang teguh, yang gigih. Mereka mengajarkan kita, dunia ini, banyak hal mengenai keteguhan, kegigihan, dan kesabaran. Itu dari rakyat Palestina, dan saya ingin mengatakan bahwa kita ingin menunjukkan solidaritas kita, dan kita semua rakyat dunia bersama Palestina, dan kita tidak akan berhenti berjuang untuk Palestina, dan we won't leave you alone. Ya. Tarik nafas lagi. Kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah satu kata yang bisa mewakili makna Palestina di hati seorang Wanda Hamidah. Sumut, keteguhan. Oke.
the land of the prophets, tanah para nabi, kedamaian. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Mbak Wanda. Kembali, thank you for having me. Ya, kita juga happy banget. Jadi sepanjang diskusi itu kita, siapapun dari kita pasti mendengarkan dengan banyak harapan. Semoga saudara-saudara kita di Gaza segera selesai. Dan kita bisa semoga mendukung kita juga nggak diem aja. Ya, kita harus melakukan sesuatu yang nyata. Kita harus memberikan tekanan terhadap pemerintah, apalagi sekarang ujiannya semakin berat dengan pemerintah kita yang berpihak dan bermesraan dengan Zionis. Oke, again thank you banget Mbak Wanda Hamidah sudah hadir di Cakap-Cakap episode kali ini. Sehat selalu, semoga kita bisa dengar dan juga terlibat langsung di gerakan-gerakan selanjutnya, Insya Mbak. Allah, nanti harus ada wartawan Tempo yang ikut ya ke Global Smooth Kotila berikutnya. Oke, dan akhir kata saya Dejihan pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.